Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, roh merupakan substansi imaterial yang ada pada manusia. Manusia itu memiliki substansi material yang disebut dengan jasad atau jasmani atau tubuh, ya, dan memiliki substansi imaterial. Sebutannya bermacam-macam. Kalau filosof menyebutnya jiwa atau nafsun, para ahli kalam menggunakan istilah akal, para ahli tasawuf menyebutnya ruh atau kolbun. Kemudian kalau kita lihat Al-Quran, ya, kita baca Al-Quran, kita baca Al-Hadis, maka masing-masing memiliki pengertian yang berbeda atau kadang-kadang memiliki arti yang sama, tergantung kepada siyaqul kalam, tergantung kepada konteksnya. Nah, ini kajiannya semantik, ya. Tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai masuknya ruh ke dalam tubuh saat ditanya di alam kubur. Kita mulai dengan kematian seseorang. Apabila seseorang mendekati masa kematian, roh keluar dari tubuhnya menuju kepada alam keabadian, maka ada beberapa peristiwa yang dilalui. Pertama, kalau rohnya itu orang yang beriman, malaikat maut, ya, malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa seseorang itu duduk di dekat kepala orang itu. Kemudian ada dua malaikat yang ada di sekitarnya. Kemudian berdatanganlah malaikat dalam jumlah yang sangat banyak, sejauh mata memandang. Jadi orang yang sedang akan meninggal dunia melihat ke kanan malaikat, ke depan malaikat, ke kiri malaikat. Malaikatnya itu banyak sekali, gitu. Nah, malakul maut mengatakan kepadanya, keluarlah wahai jiwa yang tenang, jiwa yang Allah ridhoi dan kau ridho kepadanya. Maka jiwa itu keluar, ruh itu keluar, lalu malaikat maut itu memegangnya, memegang ruh itu. Kemudian tidak lama dipegang oleh malakul maut, roh itu kemudian diambil oleh dua malaikat yang ada di sekelilingnya. Kemudian ruh itu sangat harum, ya, semerbak harumnya bagaikan minyak kasturi. Lalu dibawa ke langit pertama. Ini ada SOP-nya, ya, kalau mau masuk ke langit pertama, ketuk pintunya, tok 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 tok, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam dijawab oleh petugas yang menjaga gerbang langit pertama. Ya, siapa kau? Aku pembawa ruh.
Ruh siapa? Si Fulan. Alangkah harumnya ruh itu, karena orang yang mukmin ruhnya itu sangat harum, ya. Lalu dibawa ke langit kedua, ke langit ketiga, langit keempat, kelima, sampai langit ketujuh. Nah, sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka roh itu diserahkan kepada Allah oleh malaikat yang ditugaskan untuk itu. Lalu Allah berfirman, simpan dia di Iliyin. Iliyin itu tempat roh-roh orang yang soleh. Kemudian Allah berfirman kepadanya, bawalah dia ke bumi. Aku ciptakan dia dari tanah dan aku akan kembalikan dia ke tanah seperti sedia kala, seperti di awal dia diciptakan. Nah, lalu saudara sekalian, pada waktu itu roh itu dimasukkan ke dalam liang lahatnya, kemudian si hamba itu didudukkan, ya, dibangkitkan kembali untuk duduk. Lalu datang malaikat, yaitu malaikat Nukar dan Nakir, malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan pertanyaan kepada ahli kubur yang baru saja meninggal dunia, ya. Nah, lalu sampailah ke pertanyaan kepada dia. Pertanyaannya, man robuka, siapa Tuhanmu? Orang mukmin akan menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Si hamba itu akan menjawab, Muhammad nabiku. Wa man imamuka, siapa imammu? Maka dijawablah Al-Quran. Lalu ada suara yang terdengar di sekitar kubur, benar dia, ya. Kemudian saudara sekalian, pada waktu itu dilapangkanlah kuburannya, diterangkanlah kuburannya, lalu di dekat kakinya itu dihamparkan surga. Dia akan melihat tempat duduk, ya, tempat-tempat di mana di surga nanti dia itu. Kemudian di dekat kepalanya itu dihamparkan neraka, gitu ya, yaitu gambaran tentang neraka, di mana dia tidak akan memasuki ke dalamnya, dia akan masuk ke dalam surga. Lalu saudara sekalian, tiap pagi dan sore dia diperlihatkan tentang surga di mana dia akan masuk ke dalamnya. Lalu setelah itu maka ada orang yang duduk di dalamnya, di dekat di dalam kuburnya itu, di sekitarnya. Dia sangat rupawan, memakai baju yang bagus dan harum baunya. Bergembiralah, kata dia kepada hamba yang sudah meninggal itu. Ini saatnya engkau mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan al-wa'du, yaitu janji kebaikan bagi orang-orang yang baik, ya. Jadi orang yang baik itu mendapatkan al-wa'du namanya, yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu akan dia rasakan pada saat itu. Saudara sekalian yang Allah muliakan. Lalu kemudian hamba itu bertanya, siapa engkau? Ya, yang laki-laki orang yang datang itu menjawab, aku adalah amalmu pada waktu kau di alam dunia. Aku akan menemanimu sampai hari akhir. Nah, saudara sekalian, itulah kondisi di alam kubur itu. Alangkah bahagianya Anda yang beriman pada saat di alam kubur, kuburannya terang benderang, kuburannya teramat sangat luas,
diperlihatkan tempat di surga nanti setelah dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kalau hamba itu orang kafir mendekati ajalnya, malaikat pencabut nyawa berada di samping, di dekat kepalanya. Lalu berbanjarlah malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Kalau malaikat yang datang kepada orang yang mukmin, wajahnya cerah, ya sangat akur, sangat akrab. Sementara malaikat maut yang datang kepada orang yang kafir itu, yang jiwanya kotor, itu sangat hitam legam, sangat tidak enak dipandang mata. Termasuk juga malaikat yang datang yang jumlahnya sangat banyak itu. Nah, lalu malaikat maut itu bertanya, menyampaikan, keluarlah wahai jiwa yang kotor, yang Allah tidak ridho kepadamu dan kau tidak ridho kepadanya. Maka keluarlah roh tersebut, lalu diambil alih oleh malaikat yang ada di dekat malakul maut, lalu dibawa ke langit pertama. Rohnya itu sangat bau, sangat tidak mengenakan. Ya, kalau roh mukmin itu harum seharum minyak kasturi. Nah, penjaga pintu langit yang pertama bertanya, siapa dia? Dia menjawab, apa yang membawa malaikat yang membawa roh itu si Fulan, itu nama yang jelek gitu ya. Si Borokokok, si Maung, si Ableh atau macam-macam lah. Panggilan-panggilan yang sangat buruk. Tapi kepada roh orang yang beriman, panggilannya itu sangat baik. Malaikat itu mengutuki sepanjang jalan, melaknati kepada ruh itu. Maka malaikat penjaga pintu langit yang pertama menolak kehadiran ruh. Tidak mau membuka pintu langit itu. Sehingga dicampakkanlah ruh itu ke dalam tanah dan masuk ke kubur. Nah, lalu roh jiwa badannya itu bisa bangkit, itu akan bersatu ya, tapi tidak bersatu seperti roh itu pada waktu berada di alam dunia. Seperti saya ini hidup ya, karena saya ada ruh gitu. Nah, pada saat di alam kubur, apakah ruhnya itu bersatu dengan tubuh seperti pada saat hidup ini? Jawabannya tidak ya. Tapi ruh itu berada di sekitar kain kafannya atau di sekitar tubuh si mayit itu. Lalu datanglah malaikat, namanya malaikat Nukar dan Nakir, yang bertanya di alam kubur. Ya, dia bertanya, Man robuka, siapa Tuhanmu? Apa? Ya, melongo gitu. Dia tidak tahu jawabannya. Man nabiuka, siapa nabimu? Dia jawab juga tidak tahu. Apa imammu? Dia juga tidak tahu. Lalu sampailah suara kepada orang yang bersangkutan. Memang kamu tidak tahu jawaban pertanyaan tersebut gitu ya. Kemudian saudara sekalian, disempitkanlah kuburannya. Jadi tatkala malaikat Nukar dan Nakir bertanya kepadanya lalu tidak tahu jawabannya, lalu dia dipukul sekeras-kerasnya. Pertanyaan kedua tidak bisa menjawab, maka dipukul lagi dengan sekeras-kerasnya. Pertanyaan ketiga tidak bisa menjawab, dipukul lagi. Dan jeritan orang tersebut sangat teramat keras gitu. Ya, kalau terdengar mungkin akan memekakkan telinga. Ya, lalu disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya itu ringsek ya. Dan dihamparkanlah neraka ya di kakinya seluas mata memandang. Dia akan melihat tempatnya nanti di dalam neraka itu. Maka setiap kali dia melihat siksa neraka yang akan dia alami, maka dia menjerit sekuat-kuatnya.
ya jeritan orang yang kesakitan. Saudara sekalian, setelah itu datanglah seseorang kepadanya. Orang itu mengatakan, "Wahai hamba, telah datang apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Tempatmu nanti di neraka. Kamu di alam kubur mendapatkan siksa kubur." Nah, itulah yang dikatakan oleh si yang datang itu. Lalu hamba tadi yang mati bertanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah amalmu. Aku akan menemanimu sampai hari kebangkitan nanti." Jadi hamba yang kafir itu ditemani oleh seseorang yang rupanya sangat jelek. Ya, kalau melihat kita inginnya muntah gitu. Kemudian bajunya sangat buruk, perilakunya juga sangat jelek gitu. Nah, itulah amal yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Saudara sekalian, persoalan yang timbul di sini yaitu bahwa pada waktu berada di alam kubur, ulama berbeda pandangan mengenai apakah tubuh bersatu dengan ruh. Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwa memang ruh itu akan bersatu dengan tubuhnya. Tetapi bersatunya tidak seperti ketika kita hidup di alam dunia ini. Malaikat akan bertanya kepadanya, orang mukmin akan lancar menjawabnya dan orang kafir itu tidak bisa menjawab. Setiap kali ditanya tidak bisa menjawab bahwa dia dipukul sekeras-kerasnya oleh malaikat. Yang ketiganya bahwa di alam kubur itu ada yang menemaninya, yaitu amalnya, tergantung amalnya. Kalau dia baik, maka yang menemaninya itu orang yang baik, wajahnya sangat tampan atau cantik, ya, bajunya sangat bagus, penampilannya sangat bagus, enak dipandang mata. Tetapi kalau dia itu si mayit itu kafir, maka ditemani oleh orang yang buruk rupa, baunya luar biasa, ya, dan perilakunya sangat jelek gitu. Itu yang akan menemani dia sampai hari kebangkitan. Lalu apa yang dikatakan siksa kubur atau yang dikatakan nikmat kubur? Ada yang namanya siksa kubur, yaitu seseorang di kuburannya sangat sempit, ditemani orang yang jahat, lalu diperlihatkan tempatnya dia di neraka nanti. Setiap melihat pukulan dari yang ditugaskan oleh Allah untuk memukul dia, dia menjerit sekeras-kerasnya di alam kubur itu. Dia merintih kesakitan. Lalu kalau orang itu orang yang beriman, maka kuburannya luas, terang benderang, dan diperlihatkan surga yang akan dia alami nanti, maka dia riang gembira di alam kubur. Itu yang dikatakan nikmat kubur. Siapa yang akan mendengar itu? Nabi SAW tahu. Kalau dia lewat ke kuburan, Nabi mengatakan, tahukah siapa ini yang ada di alam kubur? Nah, para sahabat menjawab tidak tahu. Nabi mengatakan ini si fulan. Ini sedang disiksa di alam kuburnya. Coba ambil satu tangkai kurma, lalu ditancapkan. Dia tidak akan disiksa kubur, kata Nabi, selama tangkai ini masih basah. Ya. Lalu saudara sekalian, malaikat, ya, memperdengarkan kepada binatang. Jadi ada binatang-binatang tertentu yang bisa mendengar, ya, orang yang merasakan nikmat kubur, orang yang merasakan azab kubur. Jadi ada binatang yang datang ke kuburan, ya, kemudian dia dengar, tiba-tiba lari. Karena ada yang menjerit di alam kubur itu, dia ketakutan, lari binatang itu. Kemudian ada lagi suara yang kelihatannya sedang berbahagia, lalu binatang itu datang, ya, mendengarkan, ya, kuda misalnya begitu, ya. Nah, dia itu akan mendengarkan
apa yang terjadi di alam kubur. Saudara sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil bahwa kalau kita berada di alam kubur, kita itu sendirian. Harta kita tinggalkan, keluarga juga meninggalkan kita. Ya tabiul mayyita, ya isnani isnani, salah satu ya, ada 3 yang akan menemani kita mengantar ke alam kubur. Pertama, hartanya. Mungkin ketika orang dibawa ke alam kubur, ya ke kuburan, pakai kendaraan yang kita miliki. Kemudian keluarga juga bareng-bareng bersama dengan orang lain pergi ke alam kubur, ke kuburan. Kemudian yang ketiga, yang mengikuti mayit itu adalah amal. Ya tabiul mayit, salah satu yang mengikuti mayit itu ada 3. Hartanya, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Isnani yarji'ani, 2 itu akan kembali. Keluarganya, termasuk istrinya atau suaminya, yang waktu di alam dunia dia mengatakan akan sehidup semati. Ternyata setelah kita meninggal dunia, dia akan kembali, ya akan pulang ke rumah, termasuk anak dan istri kita atau anak dan suami kita itu akan kembali. Nah, di antara mereka nanti akan ada yang menjadi musuh atau juga akan ada yang menjadi teman, tergantung bagaimana mereka di alam dunia ini. Dan yang kedua, hartanya juga akan kembali. Mobil yang Anda punya yang mengantar Anda ke alam kubur itu juga akan kembali. Semuanya itu akan kembali. Tapi yang akan mengikuti Anda, menemani Anda selama berada di alam kubur, tiada lain adalah amal Anda sendiri. Sholat Anda, puasa Anda, zakat Anda, haji Anda, dan amal-amalan lain. Infak, sedekah, berbuat baik kepada tetangga. Semuanya itu akan menemani Anda waktu Anda di alam kubur sampai pada hari akhir nanti. Bagaimana dengan dunia kita, harta kita? Ya, kalau harta kita ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk wakaf, untuk infak, untuk sedekah, untuk menegakkan agama Allah, ya tentu itu termasuk kepada amal Anda yang akan menemani sampai hari akhir nanti. Saudara sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin, jiwa mukmin yang harum baunya, di alam kubur diluaskan, nanti di akhirat masuk ke dalam surga Jannatun Naim, surga Firdaus, surga yang paling tinggi derajatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.